Transaksi janggal 300 triliun rupiah pegawai Kementerian Keuangan. Akankah KPK turun tangan? Sahabat Liputan 6, saya Wayan Diananto mengajak Anda untuk terus bergabung dalam headline Liputan6.com. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap transaksi mencurigakan di kalangan pejabat Kementerian Keuangan atau Kemenkeu senilai 300 triliun rupiah yang melibatkan 460 orang. Transaksi ini terjadi sejak 2009. Mahfud MD menyayangkan Kemenkeu tidak menindaklanjuti transaksi mencurigakan ini. Padahal, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK telah menyampaikan transaksi janggal ini sejak tahun 2009. Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana, membenarkan pernyataan Mahfud MD bahwa ada transaksi janggal 300 triliun rupiah seraya menuding Kemenkeu kurang responsif. Kadang, respons baru muncul setelah terjadi kasus seperti yang menjerat Rafael Alun Trisambodo. Peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nikola, memperingatkan pihak Irjen Kemenkeu harus bergerak cepat bersama KPK untuk menggelar audit investigatif terutama terhadap para terduga pelaku. Atas rentetan kasus yang mengguncang Kemenkeu belakangan ini, Komisi 11 DPR RI berencana memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud MD menyatakan bahwa jumlah laporan transaksi janggal dari 2009 hingga 2023 mencapai 160. Alvin Nikola menyayangkan selama ini kasus dugaan pencucian uang tidak bisa berdiri sendiri. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memungkinkannya. Pasal 69 menyatakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sementara itu, KPK irit bicara terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengaku sejauh ini belum menerima soal laporan itu. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI Awan Nurmawan Nuh juga mengaku hingga saat ini belum menerima informasi transaksi 300 triliun, seraya berjanji akan mengecek lebih lanjut. Staf ahli Menteri Keuangan Justinus Prastowo pun enggan mengomentari hal ini. Ia hanya berjanji mendukung proses penyelesaian kasus, memastikan akan menindaklanjuti lebih dalam, lalu menyampaikan hasilnya ke muka publik. Kasus transaksi mencurigakan senilai 300 triliun mendarat ke telinga para wakil rakyat. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni terkejut dan berpendapat jika benar pernyataan Mahfud MD, maka hal itu sudah kelewat batas. Ia meminta Kemenkeu bersikap responsif dan berkomunikasi intens dengan PPATK. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani meminta pemerintah bersama KPK atau Kejaksaan Agung didukung PPATK dan BPK mengusut transaksi mencurigakan yang diduga berhubungan dengan para pejabat dari institusi yang menjadi sumber penerimaan negara. Arsul Sani menyampaikan ini disertai 3 alasan kuat. Pertama, ini menyangkut transaksi dengan jumlah masif. Kedua, terbukanya transaksi di ruang publik mengancam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak, Bea Cukai, dan Kementerian Keuangan. Terakhir, kasus ini berpotensi meruntuhkan moral dan etos kerja aparatur Kementerian Keuangan. Terpisah, anggota Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun membenarkan bahwa ada peluang untuk memanggil Sri Mulyani dan jajarannya terkait kasus 300 triliun rupiah. Masalah bertubi-tubi yang mendera Kementerian Keuangan Republik Indonesia mendapat sorotan dari Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari. Ia berharap penyelidikan atas transaksi janggal 300 triliun rupiah jangan sekedar wacana jelang tahun politik. Semua pihak harus berani memulai penyelidikan.
Dalam pandangan Ferry Amsari, jelang 2024 banyak gonjang-ganjing mencuat namun tidak ada kejelasan berikutnya. Ia khawatir publik bakal menilai keterlibatan KPK dalam mengusut transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah bermuatan politis dan tidak murni upaya penegakan hukum. Kami akhiri headline liputan6.com. Saya Wayan Diananto undur diri. Sampai jumpa.